Polda Sumut ungkap perdagangan bayi. Tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Pirngadi mengadu ke Ombudsman. Groundbreaking proyek PLTGU Batubara. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Poldasu mengungkap dugaan penjualan bayi di Medan. Pelaku menjual bayi berusia 14 hari seharga 28 juta rupiah. Dari pengungkapan kasus perdagangan bayi tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial AS yang merupakan warga Medan Tembung, Sumatera Utara. Berawal dari informasi yang diperoleh petugas adanya praktek penjualan bayi yang baru dilahirkan. Petugas kemudian menyaru sebagai pembeli bayi yang dijual oleh pelaku. Transaksi pun dilakukan di Komplek Perumahan Asia Megamas yang berada di Jalan Asia Medan, Sumatera Utara. Saat petugas melihat bayi laki-laki berusia 14 hari yang akan dijual, tersangka langsung ditangkap. Dalam transaksi tersebut, tersangka menjual bayi malang tersebut dengan harga 28 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bayi tersebut dibelinya dari seorang wanita yang kini masih buron dengan harga 5 juta rupiah dan akan dijual kembali dengan harga 28 juta rupiah. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada Rabu sore mengatakan masih memburu ibu sang bayi malang yang tega menjual anaknya sendiri. Penyidik menduga praktek penjualan bayi yang dilakukan tersangka bukan pertama kalinya dilakukannya. Polisi masih terus melakukan pengembangan. Jadi hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh penyidik, yang bersangkutan mengatakan bahwa dia sebagai penerima atau sebagai agen, bukan sebagai orang tuanya. Tetapi kan kita tidak berhenti pengakuan dia. Kita bisa membuktikan betul atau tidak ini anak orang lain atau anaknya, bisa kita lakukan tes DNA. Jika memang ini bukan anaknya, ini yang masih terus didalami oleh penyidik. Keterangannya mengatakan bahwa dia membeli 5 juta. Kemudian dia menjualnya 28 juta. Bayi malang tersebut kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Medan karena kondisi kesehatannya memburuk. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita uang jutaan rupiah, ponsel, dan perlengkapan bayi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, keluarga korban kasus pembunuhan di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara menuntut pelaku pembunuhan bocah terhadap anaknya untuk dihukum seberat-beratnya. Setelah terungkap pelaku pembunuhan bocah berumur 7 tahun, anak kelima dari Kepala Desa Hilioru II, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, pelaku menuai kecaman dari netizen yang tega menghabisi nyawa bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 SD hanya karena dendam. Dari berbagai tanggapan masyarakat, pelaku berinisial AL, 47 tahun, yang tidak lain tetangga korban, selayaknya dijatuhi hukuman maksimal. Jika kasus ini adalah pembunuhan berencana, maka dapat dijerat pasal 340 KUH Pidana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Daraili Laiya selaku saudara ayah korban juga berharap kepada penegak hukum agar pelaku diberi hukuman yang seberat-beratnya. Menurutnya, peristiwa pembunuhan diduga direncanakan oleh pelaku sejak pemilihan kepala desa tahun 2019 lalu. Dan pelaku juga berusaha menghilangkan jejak dengan menyembunyikan jasad korban di dalam karung dan membuangnya di tengah hutan. Kami sangat terpukul karena ini bagi kami ini bukan pembunuhan biasa, tapi ini pembunuhan yang sangat keji karena seorang anak kecil yang masih umur 7 tahun, kepalanya pecah, lehernya
harus luka, dadanya juga harus luka dengan lebam yang cukup berat, kemudian matanya sudah bisa tidak terlihat lagi. Ini bagi kami untuk pembunuhan seorang anak kecil dengan luka-luka yang seperti itu bukan pembunuhan biasa. Kami berharap permintaan kami sebagai keluarga, pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, Kapolres Nia Selatan Sumatera Utara pada konferensi pers mengatakan, tersangka berinisial AL dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Saat ini tersangka telah ditahan dan berkas perkara segera dikirimkan ke Kejaksaan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, kurir narkoba warga Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan membawa sabu-sabu seberat 208 gram yang tertangkap polisi di Nia Selatan terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Kurir narkoba berinisial RZ, 22 tahun, warga Sibolga, Desa Mela, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah terancam hukuman mati. Sesuai pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. RZ yang juga merupakan seorang mahasiswa ditangkap oleh personel Satres Narkoba Polres Nia Selatan hendak mengantar sabu-sabu ke Nia Selatan seberat 208 gram. Jika diperjualbelikan bernilai 334 juta rupiah. Menurut keterangan polisi, RZ nekat mengantar ratusan gram sabu-sabu kepada seseorang yang tidak diketahuinya di Nia Selatan. Sementara barang haram itu didapatkan dan diarahkan oleh seorang laki-laki berinisial BN yang berada di Sibolga melalui telepon seluler. Kapolres Nia Selatan AKBP Arke Furman Ambat menjelaskan bahwa RZ tiba di Pelabuhan Laut Nia Selatan dengan menumpangi salah satu kapal laut dari Sibolga. Kemudian yang kedua, tidak diketahui siapa orangnya karena hanya melalui handphone. Telepon diarahkan nanti menunggu di suatu tempat dan akan dijemput. Sehingga belum terjadi penjemputan siapa yang akan menjemputnya. Tersangka sudah kita betul. Dalami, mudah-mudahan kita bisa ungkap bandar yang lebih besar. Saat ini RZ telah ditahan dan mendekam di sel tahanan milik Polres Nia Selatan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan mengadukan persoalan insentif COVID-19 mereka ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Pasalnya insentif nakes belum dipenuhi saat merawat pasien COVID-19 sejak Mei 2020 hingga Februari 2021. Sejumlah petugas tenaga kesehatan COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan mengadukan nasib mereka yang belum menerima insentif selama 9 bulan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara pada Rabu siang. Salah seorang perwakilan nakes, Boala Zendrato, mengatakan sejak mereka mulai merawat pasien COVID-19 Maret 2020 lalu sampai sekarang hanya menerima insentif Maret dan April yang dibayarkan pada Oktober 2020 lalu. Namun untuk insentif bulan berikutnya belum mereka terima. Pihak rumah sakit mengaku dana tersebut masih berada di Dinas Kesehatan Kota Medan, namun nakes yang bertugas untuk penanganan pasien penderita COVID-19 di rumah sakit milik pemerintah Kota Medan tersebut tetap mempertanyakan keberadaan dana insentif mereka kepada manajemen Rumah Sakit Pirngadi Medan. Para nakes berharap Ombudsman Sumut dapat memberikan solusi atas kondisi yang mereka terima. Ya, begini. Dari rumah sakit ditanya uang itu tidak ada di Pirngadi. Nah, sementara saya dengar ada berita itu, ya, bahwasan dana itu sudah ada dan sebagai kepala Dinkes, bilang kan, dia bilang itu dana sudah disalurkan
ke rekening masing-masing. Ke masing-masing. Itu bulan berapa? Udah gitu kendalanya lagi, baru semalam saya dengar juga itu berkas harus dilengkapi. Sementara dari pengakuan Dr. Wisman, mereka sampai berupa payah itu sampai bulan 12 sudah siap semua berkas untuk status pasien COVID. Kenapa begini? Itu perlu kami pertanyakan. Untuk kelanjutan yang kami minta hanya nakes, itu saja. Pengaduan para nakes COVID-19 RSUD Pirngadi ini diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Apiyadi Siregar. Ombudsman akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, termasuk melakukan penelusuran mengenai keberadaan dana yang berasal dari pemerintah tersebut. Diduga ada tata kelola dana yang tidak baik dalam penyaluran insentif COVID-19. Seperti apa tadi, Bang? Jadi kita merasa prihatin ya, nasib yang dialami oleh teman-teman kita tenaga kesehatan nakes yang di Rumah Sakit Pirngadi yang khusus menangani COVID ya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa nakes COVID itu adalah posisi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 yang setahun terakhir melanda kita ya, Indonesia, termasuk Sumatera Utara dan Medan. Kenapa kita prihatin? Karena ternyata menurut penyampaian laporan mereka tadi ke kita di sini bahwa insentif mereka ternyata sampai sekarang belum terbayarkan ya. Jadi ada yang bekerja sudah 12 bulan, tapi yang insentifnya yang diberikan baru 2 bulan. Ada yang bekerja sudah 6 bulan, sama sekali belum menerima insentif. Gitu. Itu tadi yang kami dengarkan dari laporannya. Jadi ada yang sudah 12 tapi baru 2 bulan menerima insentif, dan 6 bulan belum sama sekali. Sudah setahun mereka bekerja, kenapa baru 2 bulan menerima insentif? Sudah 6 bulan bekerja, sama sekali belum menerima insentif. Ini indikasi bahwa ada kesalahan tata kelola dana itu. Nantinya dalam minggu ini, pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan untuk mempertanyakan masalah yang terjadi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Polres Labuhan Batu dan jajaran meringkus 148 tersangka dari 126 kasus tindak pidana narkotika. Sebanyak 389 gram sabu, 22 butir pil ekstasi, serta 98 gram dan 4 batang ganja disita beserta senjata tajam dan airsoft gun. Dalam kurun 21 hari selama operasi Antiktoba 2021, Polres Labuhan Batu bersama Polsek sejajaran meringkus 148 tersangka, 4 diantaranya wanita di berbagai lokasi berbeda di Kabupaten Labuhan Batu, Labusel, dan Labura, Sumatera Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan pihaknya mengungkap ratusan tindak pidana narkotika dengan 148 tersangka dalam operasi Antiktoba terhitung 27 Januari hingga 16 Februari 2021. Dengan penyelesaian lebih dari 100% pencapaian target operasi, baik orang maupun lokasi hiburan malam. Di mana dari 148 tersangka terdapat beberapa kasus menonjol dengan 7 tersangka, yakni tersangka MZ dan HY merupakan jaringan gembong narkoba MB, dengan barang bukti sabu 46 gram dan senjata tajam. AS dengan barang bukti sabu 51,1 gram. Kemudian dari 3 tersangka lainnya, AR, DPB, dan ST, disita 47,7 gram sabu dan airsoft gun, serta MRT dengan sabu seberat 98,16 gram dan uang tunai hasil penjualan. Jadi selama pelaksanaan operasi Antik di wilayah hukum Polres Labuhan Batu 21 hari terhitung mulai tanggal 27 Januari sampai dengan 16 Februari 2021 kita
bisa mengungkap sebanyak 126 kasus, di mana dari 126 kasus itu terdiri dari 148 tersangka. Yang bisa kita amankan dari 126 kasus itu ada sabu-sabu sebanyak 389,22 gram, kemudian pil ekstasi sebanyak 22 butir, dan ganja sebanyak 98,02 gram, dan 4 batang pohon. Kategorinya semua pengedar semua? Pengedar. Baik pengedar yang skala besar, sedang maupun kecil. Dari 148 tersangka yang diringkus mayoritas merupakan pengedar narkotika, dan para tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar dan sejumlah tenaga kesehatan menjalani vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Vaksinasi dilaksanakan di Puskesmas Parsoburan, Pematang Siantar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar, Ronald Saragih, menjadi orang pertama yang divaksinasi COVID-19 tahap kedua. Lalu diikuti Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Marganda Lingga, dan jajaran unsur Forkopimda dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah tidak ikut melakukan vaksinasi. Yang mana pada tahap awal vaksinasi Sinovac, Wali Kota Pematang Siantar tidak ikut disuntik vaksin dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Kadis Kesehatan Kota Pematang Siantar menerangkan, mereka yang divaksin Sinovac dosis kedua sebelumnya telah mendapat vaksin Sinovac dosis pertama 14 hari lalu. Menurutnya, Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota paling cepat dalam proses vaksinasi di Sumatera Utara. Proses vaksinasi dilakukan serentak di beberapa rumah sakit di Kota Pematang Siantar. Ia pun mengimbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Dari yang diberikan oleh KPCPEN itu sama kita kan udah selesai kita suntik kemarin itu 90%. 90%. Ya, itulah data kita secara dashboard semuanya 90%. Masih ada yang pending memang. Masih ada yang pending. Ya 90%. Jadi kalau dari data di provinsi itu ya termasuk kita yang agak paling cepat lah. Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga yang juga ikut menerima vaksin tersebut mengaku tidak ada mengalami dampak tidak baik sejak mendapat vaksin dosis pertama. Dia merasa normal dan baik-baik saja. Ia pun mengimbau kepada siapapun penerima vaksin agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Dirinya mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kinerja pemerintah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Iya, setelah divaksin pertama, efeknya nggak ada, sama saja seperti biasa, rasanya nggak ada, karena apa? Ya normal saja, normal saja ya. Ya artinya tetap juga, kalaupun kita sudah divaksin, tetap mengikuti protokol kesehatan, hindari keramaian, rajin berolahraga, dan memperkuat imunitas tubuh. Ada himbauannya Ketua kepada masyarakat? Pada masyarakat yang ke depan akan divaksin, jangan takut. Ini sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Investor asal Korea melalui PT Hanlim Energy Power akan membangun pembangkit listrik tenaga gas uap atau PLTGU di Batubara, Sumatera Utara. Pembangkit dengan kapasitas 4.800 MW tersebut diproyeksikan akan memenuhi kebutuhan listrik untuk kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke. Peletakan batu pertama PLTGU secara seremoni digelar di Desa Perupuk, Kecamatan 50 Pesisir Batubara, yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Bupati Batubara Zahir.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Simalungun JR Saragi. Pada tahap awal kapasitas PLTGU yang akan dibangun sebesar 2 kali 800 MW dan diperkirakan akan rampung selama 36 bulan dengan nilai investasi sebesar 2 miliar US dollar. Nantinya daya listrik dari PLTGU tersebut akan dijual langsung ke perusahaan-perusahaan di kawasan industri terpadu Kuala Tanjung dan kawasan ekonomi khusus Semangke tanpa melalui PT PLN. Edi Rahmayadi mengatakan dipilihnya batubara sebagai lokasi pembangunan PLTGU karena wilayah batubara dinilai minim potensi bencana alam. Edi juga mengatakan akan ada 400 investor asal Korea yang akan masuk ke batubara. Sumatera Utara khususnya apa ini, Pak? Kita kekurangan energi. Inilah diawali untuk kita membangun. Membangun ke depan, kita membutuhkan sampai 5.000 megawatt. Saat ini masih jauh sekali dari harapan. Kita sudah berusaha untuk berbuat kepada PLN. Tetapi kita kan tak bisa menunggu. Inilah loncatan yang harus kita lakukan. Sehingga power plant yang saat ini ditangani oleh Hanlem itu nanti 4.800 megawatt 3 tahap 3 tahun dia sudah harus selesai karena di bulan Mei, bulan Juni itu juga sudah mulai dibangun di atas 23.000 hektar untuk kegiatan-kegiatan industri dan kegiatan-kegiatan wisata bahari dunia semua terbangun di batubara ini. Kenapa di batubara? Karena kondisi teknis dari bencana sangat kecil sekali di sini. Di sini, insya Allah, Allahu alam, tak ada gempa. Yang ada banjir, karena di sini yang perlu diakali nanti sungai-sungai semua harus dicuci. Sementara itu Bupati Batuwara Zahir menyebut, baik dengan dibangunnya PLTGU ini karena akan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di batubara. Keuntungan untuk batubara, Pak, dengan mega proyek ini, Pak? Yang pertama ini doa masyarakat batubara. Masyarakat batubara punya doa yang bagus sehingga di sini akan dibangun banyak kawasan industri yang terbesar di Indonesia. Apa harapan dengan masyarakat Pak dalam Tentu masyarakat harus dukung, ya, harus didukung, harus berdoa supaya pekerjaan ini tidak ada yang menghalangi, jangan timbulkan isu-isu negatif sehingga investor banyak masuk ke batubara. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, memanfaatkan limbah koran bekas menjadi benda yang bernilai, seorang pengrajin di Medan berhasil menyulap koran bekas jadi miniatur pakaian adat. Selain bernilai ekonomis, pembuatan miniatur pakaian adat merupakan bentuk upaya pengrajin dalam melestarikan budaya di Sumatera Utara. Galeri G-Art yang berada di Jalan Umar, Kota Medan ini dipenuhi aneka kreasi miniatur pakaian adat. Jika kita sering beranggapan bahwa koran-koran yang sudah dibaca tidak berguna lagi, namun akan berbeda jika berada di tangan Faisal Walad. Di sini, Faisal, pemilik Galeri G-Art, memanfaatkan koran bekas sebagai bahan dasar pembuatan miniatur pakaian adat. Biasanya Faisal membuat miniatur pakaian adat yang berasal dari daerah Sumatera Utara, seperti adat Melayu, adat Toba, adat Karo, dan lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan jika ada yang memesan dibuatkan miniatur pakaian adat dari daerah lain. Mulanya koran dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, lalu digulung hingga menjadi gulungan berongga. Kemudian dari gulungan tersebut dibentuk menjadi sebuah rangka boneka. Melalui kreasi ini pula, Faisal kembali menyalurkan hobi melukisnya, yang dulu sempat ditinggalkannya. Selain itu, dengan kreasi miniatur pakaian adat ini, juga sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya Nusantara, khususnya budaya yang ada di Sumatera Utara. Awal dari terinspirasi dari seorang staf pengajar kerajinan tangan untuk bahan kertas koran bekas. Nah, terinspirasi dari itu kemudian saya coba membuat satu bentuk baru kerajinan dari bahan kertas koran menjadi boneka. Nah, perjalanan waktu, kemudian saya juga mencoba mengkolaborasikan antara bentuk dan
warna dari satu jenis. Nah, kita jadikan satu jenis produk yang lebih spesifik ya, seperti itu. Nah, disitulah lahirlah boneka adat dengan berbahan kertas koran. Dalam waktu 2 minggu, Faisal sendiri dapat menyelesaikan sebanyak 100 pasang miniatur pakaian adat. Miniatur pakaian adat berbahan koran bekas ini sudah dipasarkan melalui beberapa pameran dan media sosial dengan harga mulai Rp100.000 tergantung tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.